Ya, banyak orang-orang yang masuk neraka hanya karena gara-gara istinja yang salah. Nabi lagi jalan, Nabi menemukan 2 kuburan. Kemudian kata Nabi, innahuma la yu'adziban. Sungguh 2 kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan dua-duanya diazab dengan dosa yang cenderung diremehkan. Wa ammal awal, yang pertama kata Nabi, fakana yamshi bin namimah, orangnya suka adu domba. Tahu adu domba? Nanti ke sana ngejelek-jelekin yang sini, nanti ke sini ngejelek-jelekin yang sana. Itu namanya adu domba. Tapi ini efeknya kan kelihatannya. Adu domba itu efeknya besar, orang jadi kelahi, Pak. Tapi kalau yang ini nih, yang kedua ini nggak kebayang dalam benak kita. Apa Pak Ustadz? Fakana yabulu wala yastanzih, orangnya suka buang air kecil tapi istinjanya nggak bersih. Dan itu Nabi ulangi di beberapa hadis lainnya. Nabi mengatakan tanazzahu minal baul, berwaspadalah engkau terhadap air kencing. Fa inna amata adzabal qabri minhu, karena kebanyakan orang diazab hanya karena buang air kencing yang salah. Kayaknya jangan ngeremehin dosa, sekecil apapun dosa itu. Karena bisa jadi Anda masuk neraka gara-gara dosa yang Anda bilang kecil itu. Dan jangan remehkan suatu kebaikan, karena bisa jadi kebaikan itu yang kelak akan mendorong kita masuk ke dalam surga. Kita sering meremehkan suatu dosa, tapi ternyata dosa itu adalah berat di mata Allah. Karena kalau ibu istinjanya nggak bersih, berarti kemaluannya najis. Kalau kemaluannya najis, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti ibu dianggap seperti orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat berarti tidak menjalankan rukun Islam. Yang tidak menjalankan rukun Islam berarti masuk neraka. Masya Allah. Gimana nih cara istinjanya? Istinja di dalam Islam ada 2 versi, Bu. Ada versi yang standar, ada versi yang eksklusif. Untuk versi yang standar adalah istinja menggunakan air, sedangkan yang eksklusif menggunakan batu. Yuk kita belajar. Yang pertama adalah versi istinja yang standar menggunakan air. Adapun penggunaan air, Bu, tidak ada batas minimum. Air seberapapun boleh dibuat istinja, Pak Ustadz, boleh. Ini air di botol sekecil ini buat istinja juga boleh. Ya, diperbolehkan beristinja dengan air bahkan sesedikit apapun air itu, dengan catatan air itu satu bukan air najis, dan yang kedua bukan air mustakmal. Jadi kayak begini air bersih boleh, Tat? Boleh. Loh, Tat, saya dengar katanya minimum itu 2 kula. 2 kula itu kita berbicara tentang batas minimum air anti najis. Paham maksudnya? Ada air 1 timbah. Hati-hati, Bu. Kecipratan najis setetes air kencing aja najis semua tuh 1 timbah. Karena nggak nyampe 2 kula. Tapi kalau udah sampai 2 kula, maka najis itu secara otomatis kebal, airnya nggak bakal tertular oleh najis. Baik, 2 kula itu berapa liter, Pak Ustadz? 2 kula itu sekitar 270 liter, Bu. Tapi kalau 2 drum, nggak usah 2 drum, 1 drum setengah udah nyampe itu 2 kula. Jadi makanya orang zaman dulu kalau buat toilet selalu besar. Orang zaman sekarang ini menang gaya aja, Bu, minimalis katanya. Padahal tuh kalau kena cipratan kencing najis semuanya, naudzubillahi min dzalik. Dipakai untuk istinja, maka mohon maaf teman-teman, secara hukum airnya najis. Toilet di masjid-masjid itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan ember yang ada di toilet masjid. Saya nggak nuduh, tapi mustahil lah ibu beristinja kemudian nggak nyiprat ke dalam timbanya, padahal timba itu cuma sauprit berapa liter aja. Kemudian nanti dipakai istinja orang berikutnya lagi, najis terus begitu. Dan ini yang maksud Nabi tadi itu, meremehkan barang najis. Tanazzahu minal baul, waspada kau dari air kencing. Fa inna amata adzabal qabri minhu, karena kebanyakan orang diazab hanya karena air kencing. Mohon maaf ya, ini bukan jorok ya, lagi belajar. Ibu kalau duduk di toilet, mau toilet duduk, mau toilet jongkok sama aja. Posisi toilet kita tuh makin ke atas kan makin begini nih. Ibu biasa di toilet apa di jamban sih? Hah? Toilet itu kan posisinya begini kan, miring begini kan.
Artinya semakin naik, semakin mendekat. Mohon maaf, sekali lagi bukan jorok ya, kita belajar. Itu makin dekat dengan kemaluan. Dan namanya kemaluan ketika mengeluarkan air kencing pasti ada dorongan, ada tenaga. Itu nyiprat terus ke kanan, ke kiri. Iya kan? Goyang kanan, goyang kiri. Terus ibu enaknya yang ibu siram cuman bagian kemaluannya saja. Yang bapak siram cuman gua hiroknya saja gitu. Oh mohon maaf teman-teman. Terus yang di paha itu gimana? Gak bahaya tak? Yang pertama pakai air ya. Nah sampai batas apa dipastikan najisnya bersih Pak Ustadz? Sampai mohon maaf lingkar dubur atau lingkar kemaluannya keset. Karena Tuhan nyiptain tubuh kita itu fitrahnya keset. Kalau ada licin berarti ada sesuatu yang bukan bagian tubuh kita. Mohon maaf pakai jari. Jorok enggak, wong tangan sebelah kiri kok. Terus abis itu kan ada sabun juga kita. Di toilet itu sediain sabun cair bu. Abis istinja sabun cair. Itu memang Rasulullah nganjurkannya begitu. Nanti kita pelajari ada aturannya itu. Ya. Nanti kemudian kenapa pakai tangan Pak Ustadz? Untuk menjadi indera perasa. Apakah ada penyusup di daerah tersebut? Kalau masih ada yang licin-licin guys, berarti ada sesuatu. Itu tadi teman-teman, yang pertama dengan cara yang normal air. Yang kedua dengan cara istinja menggunakan batu. Nah berkaitan dengan batu, ada batas minimum yaitu minimal 3 batu Pak. Minimal 3 batu Pak ya. Jadi minimal 3. Pak Ustadz kalau 1 udah bersih gimana? Nggak boleh, harus 3. Pak Ustadz kalau 3 belum bersih gimana? Tambahin. Jadi 3 itu batas minimum, bukan batas maksimum. Paham ya? Nah muncul pertanyaan, Tat udah Tat gak usah ngomongin batu. Kita bukan hidup di zaman batu Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya istinja tapi menggunakan tisu? Apakah diperbolehkan? Para ulama udah membicarakan itu. Jadi ternyata bukan cuman batu, boleh dikiaskan minimal ada 3 syarat. Apa Tat? Yang pertama ayakuna jamidan, bentuknya keras. Bentuknya keras bu. Yang kedua qali'an, memiliki serat. Dan yang ketiga ayakuna alla yakuna ghairu muhtaramin, berbentuk sesuatu yang tidak muhtaram, tidak mulia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama bentuknya keras. Makanya istinja yang tidak boleh yang lembek, misalnya jelly drink tidak boleh. Karena bentuknya lunak. Tapi kalau yang keras gimana Tat? Contoh batu. Pak Ustadz kalau misal contoh yang lain banyak juga itu. Kayu bisa keras. Tapi hati-hati telusup bu ya. Yang penting keras. 1. Nah tisu gimana kalau dipraktekin? Tisu yang begini ini lunak. Tapi kalau kita kumpulin beberapa tisu kemudian kita emek-emek begini, nah ini nanti bisa menjadi seperti batu. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Syarat 1 keras, udah kita lewati. Yang kedua qali, memiliki serat. Tisu memiliki serat bu. Memiliki serat itu gini, kalau dia dibersihkan begini, contoh mohon maaf ya, ini kotoran di sini kita angkat begini, set. Terangkat nggak nih? Berarti ada seratnya. Tapi kalau misalnya ada kotoran di sini, ibu ambil pakai begini, pakai ini plastik ini. Set. Ini yang ada bukan mengangkat kotoran, tapi memperlebar masalah bu. Ya, ini tidak memiliki serat. Gelas tidak ada seratnya, kaca tidak punya serat, plastik tidak punya serat, maka tidak boleh istinja menggunakan hal-hal yang sedemikian. Tapi kalau dia memiliki serat, monggo. Kalau di daun aja misalnya daun pisang tidak punya serat, tidak boleh. Tapi kalau mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, misalnya menggunakan daun jati berserat boleh. Apalagi kulit durian itu lebih berserat bu. Ya. Gimana rasanya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berbentuk benda mulia. Misalnya pakai tisu tapi ada tulisan lafdzul jalalah, ada lafaz Allah, tidak boleh. Maka tidak boleh juga istinja menggunakan tulang. Tulang nggak boleh bu. Ya, tulang ataupun kotoran hewan. Kalau kotoran hewan saya paham lah, Nabi nggak bolehin. Latastanju birraus, jangan kau beristinja dengan kotoran hewan. Oke, karena itu kotor. Wala bil idham, jangan juga beristinja dengan tulang. Muncul pertanyaan, kenapa tidak boleh dengan tulang Pak Ustadz? Nabi jawabannya gini, fa innahu zadu ikhwanikum, karena sesungguhnya tulang itu adalah makanannya saudaramu.
minal jinni, dari bangsa jin. Jadi ternyata jin itu Bu makanannya tulang. Makanya orang yang Pak Le, bakso, jangan lupa kasih tulang. Berarti kau jin. Ya. Jadi ternyata makanannya jin itu tulang. Nggak boleh istinja pakai tulang.